الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mencurahkan taufiknya di malam ini. Dengan taufik dari Allah, kita akan melanjutkan pembacaan tafsir As-Sa'di yang kita masih membahas selanjutan dari tafsir surat Al-Asr. Pada pertemuan lalu ya, kita sampai kepada sifat yang menjadikan seorang hamba itu tidak mengalami kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita baru membahas sifat yang pertama yang disebutkan oleh As-Sa'di dari surat Al-Asr ini, yang beliau katakan al-imanu bima amarallahu bil imani bihi wa la yakunu al-imanu biduni al-ilmi fahuwa far'un anhu la yatimmu illa bihi. Yaitu yang pertama, sifat yang menjadikan seorang hamba terlepas dari kerugian adalah iman kepada seluruh apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Ya, beriman kepada seluruh apa yang Allah perintahkan untuk diimani. Dan iman itu tidak bisa sempurna atau tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Gak mungkin iman tanpa ilmu, karena iman itu adalah cabang ya, daripada ilmu sendiri, dan tidak sempurna iman itu kecuali dengan ilmu. Sedikit kembali mengulas dari poin yang pertama ini ya, terkait hubungan antara ilmu dan iman ya, antara ilmu dan iman, yang tentunya para ulama memberikan peringatan atau faidah. Ilmu yang pertama kali harus kita berikan perhatian dan berikan fokus, kita jadikan prioritas adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana kaidah yang para ulama sebutkan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Syaraful ilmi bi syarafi al-ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang dipelajari ya, tergantung kemuliaan objek yang dipelajari ya. Makanya kadang kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau bicara masalah tingkatan-tingkatan ilmu, kita seolah-olah secara otomatis ya, bisa menilai sebuah ilmu itu lebih tinggi dan ada ilmu lain yang lebih rendah dalam keseharian kita saja. Sekolah SMA ya, SMA serasa bagi para siswa dulu ketika sedang sekolah, kalau yang belajar jurusannya IPA
itu terasa lebih bergengsi daripada yang masuk jurusan IPS. Ya. Seolah-olah kastanya itu lebih tinggi yang IPA daripada IPS. Makanya kadang-kadang ada plesetan. IPA itu singkatan Ikatan Pelajar Aktif, kalau IPS itu Ikatan Pelajar Santai. Kenapa kok muncul seolah-olah? Itu kan bukan sesuatu yang diinstruksikan oleh sekolah untuk seolah-olah terbentuknya kasta begitu. Dan sebetulnya kita pun tidak sedang merendahkan ilmu apapun. Ya, semua ilmu, sekalipun itu ilmu dunia, tentunya bermanfaat selagi memang tujuannya untuk kemanfaatan. Ya. Ilmu dunia itu kan bisa dipakai untuk yang baik, bisa dipakai untuk yang buruk. Ya. Tapi orang menilai ada ilmu yang seolah-olah tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu yang lain. Kenapa? Kayak misalkan orang belajar matematika, ada kimia, ada fisika, ada biologi. Dipandang seolah ilmu itu lebih tinggi daripada kalau orang belajar geografi, sejarah, ekonomi. Itu kan disiplin ilmu yang mungkin lebih kental di kelasnya IPS ya. Karena melihat ada tingkat kesulitan tersendiri dalam ilmu yang dipelajari pada ilmu pengetahuan alam, misalkan seperti itu pertimbangan manusia lah ya. Meskipun bisa saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian ya, bisa saja di hadapan Allah tidak demikian. Tapi kembali kepada kaidah tadi bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, kemuliaan ilmu itu tergantung kemuliaan objeknya. Ya, kalau tadi mungkin orang menilai tingginya ilmu itu bukan kemuliaan objeknya, tapi kesulitan objeknya. Ya, semakin tinggi tingkat kesulitannya, seolah-olah semakin tinggi pula level ilmunya. Tapi kalau kaidah para ulama, tingginya ilmu itu tergantung kemuliaan objeknya. Maka dari itu ilmu yang paling tinggi adalah ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa sih objek yang lebih tinggi? Ya, selain mempelajari tentang Robnya, tentang Tuhannya, tentang sesembahannya, itu ilmu yang pertama kali harus mendapatkan fokus prioritas ya, diutamakan ya. Terkadang seseorang beribadah tapi tidak mengenal siapa sosok yang dia ibadahi ya, tidak mengenal siapa yang dia sembah. Kalaupun kenal, itu nggak kenal dekat. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih terlalu sedikit ya, masih terlalu sedikit, minim sekali pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam masalah-masalah seperti itu Allah itu memberi semacam teguran ya, atau kalaulah boleh kita ungkapkan ada sindiran ya. Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu mengetahui banyak hal tentang penampakan masalah-masalah ilmu dunia, tapi tentang masalah akhirat itu mereka lupa ya, tentang masalah akhirat mereka lupa ya. Makanya ketika ditanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang bisa untuk dijelaskan oleh seorang mukmin ya. Tapi tentang disiplin ilmu lain yang dia pelajari, dia bisa jabarkan, presentasikan lengkap, detail ya. Tapi tentang Allah ya, ala kadarnya pengetahuan manusia itu ya. Dan tentu ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas ilmu yang menambah iman ya, karena ilmu di sini kan yang diharapkan dengan ilmu itu bertambah imannya. Diawali dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala
akidah kita. Hanya rukun iman yang pertama kan iman kepada Allah ya, sebelum berbicara iman kepada malaikat, kitab ya, kemudian para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ilmu tentang Allah itu jadi prioritas. Setiap kali kita belajar apapun, maka di situ pasti ada ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi usahakan ketika kita sedang belajar ilmu apapun, ya, sedang belajar ilmu apapun, ingatlah bahwa di situ ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun, ya, disiplin ilmu apapun yang kita geluti, yang kita tekuni, ya, pasti di situ ada ilmu tentang Allah, pasti ada. Ya, tidak mungkin tidak. Ya, maka kalau orang sedari awal itu fokus dengan ilmu tentang Allah Azza wa Jalla, apapun yang dia pelajari akan selalu menambah keimanannya kepada Allah. Ya, tapi ketika sedari awal pengetahuan tentang Allah itu sudah sangat minim, ya, sangat sedikit, itu yang menyebabkan setiap kali orang belajar ilmu apapun itu nggak menambah keimanannya, ya, hanya menambah kebanggaannya, ya, nambah bangga, bahkan jadi ujub, sombong. Ya, kenapa? Karena memang sebelumnya dia tidak punya pondasi tentang atau pondasi masalah pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dia, kalau kita pakai ungkapan, orang itu nggak tahu diri akhirnya ketika banyak belajar, ya, tidak tahu diri. Dia pinter, dia nggak menyadari pinternya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia menguasai ilmu, ya, bahkan ilmu itu pun sebetulnya ilmu Allah, ya, yang Allah karuniakan. Maka itu yang diharapkan pertama kali, ya, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang nantinya bisa menambah iman, menambah kerendahan hati di hadapan manusia, dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan ilmu tentang rukun iman yang lain didalami, ya. Jadi kalau masalah rukun iman itu betul-betul dipelajari terus, ya, secara berkesinambungan, itulah yang insya Allah bisa menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita menjalani peristiwa yang sepele, ya, peristiwa sepele itu pun akan nambah iman, ya, kalau memang pondasi iman kita sudah baik, ya, sepele aja, ya, kadang cuma kepaduk aja itu bisa nambah iman loh, ya, cuma jalan kepaduk, ingat Allah itu sudah nambah iman, ya. Ya, kadang ada peristiwa yang kita tidak inginkan, ya, yang kadang itu bikin kita emosi, kadang mungkin bikin kita cemas, ya. Tapi ketika kita ingat bahwa semua peristiwa itu sudah dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menunggu hikmah apa yang setelah ini akan Allah tampakkan hikmahnya, itu kita sedang nambah iman, ya, meskipun buat kita peristiwanya gak enak gitu, ya, buruk, tapi buruk itu pun bisa nambah iman ketika kita tahu di balik itu pasti ada hikmah, ya. Itu seperti itu. Maka itu ilmu yang pertama yang paling mulia tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya di sini As-Sa'di mengatakan wal amalu shalih wa hadha syamilun li af'alil khairi kulliha al-zahirati wal batinati al-muta'alliqati bihaqqillahi wa haqqi ibadihi al-wajibati wal mustahabbah. Yang kedua adalah amal soleh, ya, sifat yang kedua, karena dalam ayat yang disebutkan wa amilus shalihat, ya, beramal soleh. Dan ini amal soleh mencakup seluruh perbuatan baik semuanya
yang nampak ya al-zahirah wal batinah, maupun yang batin, lahir maupun batin, baik berkaitan dengan hak Allah maupun berkaitan dengan hak hambanya, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya mustahab atau sunnah. Jadi amal soleh pertama yang di sini dijelaskan oleh beliau, ingat amal soleh itu ada yang lahir, ada yang batin. Kita punya amalan badan, kita punya amalan hati, ya, punya amalan badan, punya amalan hati. Dua-duanya harus jalan bareng. Amalan badan jelas penampakannya, ya, jadi amalan itu kan ada yang bentuknya gerakan, ada yang bentuknya ucapan. Ya, ada yang bentuknya gerakan, ada yang bentuknya ucapan. Maka biasanya ulama itu menggunakan ungkapan ada a'malul jawarih wa aqwalu al-lisan. Ada amalan badan, ada ucapan lisan. Untuk hati juga nanti ada a'malul qalbi wa qaulul qalbi. Hati pun punya amalan, punya gerakan, ya, dan punya ucapan juga. Kalau masalah amalan badan dan ucapan lisan itu buat kita tidak perlu banyak penjabaran, insya Allah. Ya, gerakan kita melakukan ibadah, sholat itu amalan badan, puasa itu amalan badan, haji amalan badan. Ya, bahkan ini masih berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau membaca Quran amalan lisan, ucapan, ya, ucapan lisan. Ya, adzan lisan, zikir lisan. Hati kita juga berucap dan beramal. Ya. Kalau ucapan hati itu apa? Ucapan hati itu adalah al-yaqin, keyakinan, itulah ucapan hati. Ya, ucapan hati itu yakin. Ya, itu ucapan hati. Baru dari situ muncul amalan hati. Dari yakin itu muncullah amalan hati. Seperti apa? Ikhlas, itu amalan hati. Ridha, syukur, sabar, tawakal, ya, termasuk husnudzan, itu amalan hati. Ucapannya, wujudnya apa? Yakin, itu ucapan hati. Ya, amalannya diantaranya tadi disebutkan. Nah, jadi semua itu jalan bareng. Lesan kita beramal, badan kita beramal, hati kita berucap dan beramal. Ya. Dan semua itu, ya, lesan, badan, hati, kualitas dan kuantitasnya itu pondasinya adalah sifat yang pertama, iman, dan pondasi iman itu adalah ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin tinggi imannya, maka pasti akan semakin bagus amalannya. Karena yakinnya pun bagus, maka semuanya akan jadi bagus. Ya, itu seperti itu. Itu kaitan poin pertama, kedua, keduanya amalan lahir batin. Kemudian ada yang berkaitan dengan hak Allah. Ya, yang tadi disebutkan itu rata-rata hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti sholat, puasa, haji itu hak Allah Azza wa Jalla. Sedekah, kalau sedekah nanti ada hak Allah, ada hak manusia memang. Baca Quran, zikir, adzan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin itu hak Allah. Ya. Amalan batin yang tadi disebutkan ikhlas, ya, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada amalan-amalan yang memang menjadi hak manusia juga. Ya. Kayak tadi misalkan contoh sedekah itu ada bagian dari hak manusia. Berbakti kepada kedua orang tua itu hak manusia. Ya. Nyambung silaturahmi hak manusia. Menyantuni anak yatim, ya, itu maunya berkasih sayang kepada mereka, itu hak manusia. Itu hak manusia dari sisi amalan lahir.
Sisi amalan batin apa? Contoh hak manusia berbaik sangka, itu hak kita dengan sama manusia, selain baik sangka kita juga dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sabar kita juga sama manusia kan. Ya. Menghadapi sikap manusia kita sabar, itu termasuk bagian hak manusia. Selain kita sabar dengan takdir Allah, itu hak kita dengan Allah. Jadi ada amalan yang memang di situ berserikat antara hak Allah dengan hak manusia. Ya. Maka amalan itu bisa menunaikan hak Allah, bisa menunaikan hak manusia, yang kemudian oleh para ulama sering diungkapkan dengan istilah hablun minallah dan hablun minan nas. Hablun minallah itu hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minan nas itu horizontalnya. Semua pun harus jalan seimbang. Ya. Jadi soleh itu bukan cuma antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kadang persepsi soleh itu hanya masalah ibadah yang mahdhah. Ya, padahal kan Nabi nggak seperti itu. Maka beliau saya mengatakan apa? La an amshiya ma'a akhin fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjidi syahran, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kalau aku bandingkan aku berjalan bersama dengan seorang dari saudaraku, teman gitu ya. Intinya saudara sama muslim. Berjalan bersama teman saudara sama muslim untuk memenuhi hajatnya dia. Dia butuh sesuatu, bantuan dari kita dan dibantu. Itu lebih aku sukai daripada aku i'tikaf di masjid ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan. Ya. Itu bicara i'tikaf umum ya, bukan i'tikaf bulan Ramadan, i'tikaf umum. Ya. I'tikaf itu kan ibadah mahdhah antara kita dengan Allah saja. Apa sih i'tikaf? Kita isinya sholat, baca Quran, zikir, capek istirahat, ya. Itu mending kalau isinya kayak gitu. Sekarang kan i'tikaf kan ngobrol banyak, main HP. Lo i'tikafnya ramai banget kan kayak gitu isinya malah, ya. Yang isinya mahdhah itu sangat bagus, itu pun kalau dibandingkan dengan orang yang sedang memenuhi hajat saudaranya, masih lebih bagus orang yang memenuhi hajat saudaranya. Ya. Kenapa? Karena itu ibadah yang oleh para ulama disebut sifatnya muta'addi. Ada manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Ya. Itulah kenapa para ulama sampai mengungkapkan apa? Qiyamul lail, talabul ilmi, cari ilmu itu lebih bermanfaat daripada qiyamul lail selama puluhan tahun, bahkan mungkin ribuan malam. Nah. Kenapa? Karena talabul ilmi, cari ilmu itu yang merasakan manfaatnya diri kita dan orang lain. Kan dengan ilmu kita jadi banyak manfaat kepada orang lain. Ya. Tapi sholat malam kan kita doang yang dapat pahalanya, orang lain enggak. Ya. Bukan berarti enggak sholat malam ya, tapi itu sekedar perbandingan. Sehingga enggak heran kalau mungkin ada kisah tentang Imam Syafi'i yang semalaman enggak sholat tapi merenungkan sebuah hadis gitu kan. Jadi itu hak manusia yang tidak boleh dilupakan. Ya, karena memang sebagian orang memandang soleh itu adalah hanya sekedar beribadah yang mahdhah, menampakkan dirinya itu sebagai seorang ahli ibadah. Itulah soleh. Enggak seperti itu. Ya, soleh itu bagaimana dia juga memenuhi hajat orang lain. Ya, memenuhi kebutuhan dan menolong orang lain. Maka itu lebih disukai oleh Nabi SAW daripada i'tikaf di Masjid Nabawi loh ya. Yang jelas punya keistimewaan yang lebih dibandingkan masjid-masjid yang lain. Ya, itu hak manusia. Maka kalau ada orang ibadah mahdhahnya bagus, tapi interaksi dengan orang lain tidak bagus, dia perlu mempertanyakan diri sendiri, apakah ibadahnya di hadapan Allah hakikatnya memang bagus?
Seharusnya orang ketika dia interaksi dengan Allahnya bagus, pasti interaksi dengan sama manusia bagus. Ya. Karena diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainal ibad. Orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, Allah pasti akan memperbaiki hubungan dia dengan sama hamba. Ya, sehingga ketika ada orang sholatnya bagus, rajin puasa misalkan, rajin baca Quran, gitu ya, tapi akhlak dengan sama manusia nggak bagus, sebetulnya itu indikasi bahwa hakikatnya ibadahnya pun nggak bagus. Meskipun penampakannya di hadapan manusia bagus, rajin sholat, rajin puasa, rajin deres, baca Quran, penampakan di hadapan manusia bagus. Tapi kan belum tentu apa yang di hadapan manusia bagus kemudian di hadapan Allah pasti bagus. Ya. Makanya kalau yang betul-betul bagus, bahkan mungkin ada orang yang penampakan ibadahnya seolah-olah di hadapan orang lain kayak nggak seberapa, ya kan, tidak seberapa. Tapi dengan orang lain bagus, berarti yang sedikit itu berkualitas. Ya, sedikit itu berkualitas. Makanya ketika Nabi mengatakan, menunjukkan kepada orang ahli surga gitu, akan datang seorang ahli surga. Ya kan? Kemudian para sebagian sahabat kan heran, istimewanya di mana? Sampai dibuntuti kan orang itu di rumahnya. Apa sih amalannya sampai disebut sama Nabi sebagai ahli surga? Perasaan sholatnya biasa aja, nggak ada sebuah sholat malam yang istimewa gitu, semalam suntuk kayak gimana, nggak ada, gitu kan? Tapi ketika ditanya apa, saya tidak punya rasa dengki hasad kepada orang lain. Itu istimewanya orang tersebut sampai disebut ahli surga oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, itu menyeimbangkan antara hak Allah dengan hak manusia. Pentingnya di situ. Ya, bahkan kita bisa menjadikan tolok ukur ibadah kita dengan interaksi kita dengan sama manusia. Ya. Kalau interaksi kita dengan sama manusia baik, itu menjadi sebuah harapan. Harapan ya, bukan kepastian. Karena kita kan nggak bisa memastikan. Harapan bahwa memang ibadah kita yang mungkin nggak seberapa itu baik. Harapannya besar. Ya. Tapi ketika interaksi kita dengan orang lain, bahkan dengan keluarga sendiri, dengan suami, istri, anak-anak, mungkin orang tua, nggak baik, ya, itu indikasi juga untuk kita introspeksi, mungkin aja ibadah kita juga belum baik. Ya, ya, guru kita ya, anak sedikit ngutip lah. Al-Ustaz Abdullah Zain Hafidhahullah pernah memberikan nasihat begini. Kadang orang belajar agama, ya mungkin karena dari awal keikhlasannya mungkin bisa kurang juga, gitu ya. Anak mondok, ya, belajar agama, kan diharapkan dengan mondok itu belajar agama akhlaknya baik. Ya. Tapi ketika mondok sudah belajar banyak, pulang ke rumah malah jadi bikin ribut, ya, dengan keluarganya. Ini perlu dipertanyakan. Ya. Perlu dipertanyakan. Ya, kadang interaksi sederhana aja. Ya. Beliau kasih contoh gini. Yang mungkin awalnya belum mondok, dia kalau sama orang tuanya mungkin manggilnya, kalau untuk dirinya dia mungkin pakai bahasa Jawa ya, dalem, kulo, ke bapaknya ya bapak, mungkin pakai bahasa Jawa. Habis mondok sekian lama pulang-pulang, Pak, antum. Nah, bapaknya nggak biasa dia panggil antum sama anaknya, ya kan aneh gitu. Yang seharusnya di sini semakin tingginya ilmu, dia semakin mengerti bagaimana untuk memahami orang yang sedang berinteraksi dengan dia, sehingga malah nggak menimbulkan keanehan di hadapan keluarganya, keanehan di hadapan masyarakatnya. Ya, itu kayak gitu. Ya. Termasuk masalah bahkan penampilan, dia berusaha juga tidak membuat hati orang itu lari. Ya, itu bagian daripada ilmu. Ya, bagian daripada ilmu. Memilih tutur kata itu bagian daripada ilmu. Ya, memilih sikap, ya, kadang harus bagaimana. Memang yang namanya dakwah itu menemukan banyak perbedaan pasti. Karena dakwah itu kan intinya amar ma'ruf nahi
mungkar, ya pasti ketemu dengan kemungkaran. Ya, habis belajar agama banyak, pasti ketemu dengan banyak kemungkaran. Cuma kan dia tahu bagaimana harus merubah kemungkaran itu, ya, dengan cara yang paling hikmah. Itulah yang namanya hak manusia. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Ya, ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Maka sunnah itu akan menyempurnakan yang wajib. Ya. Karena dalam hadis qudsi disebutkan, wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali dengan hal-hal yang aku wajibkan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu. Dan siapapun yang mendekatkan diri kepadaku dengan istiqomah menjalankan yang sunnah, maka aku akan semakin mencintai hamba tersebut. Ya, jadi yang wajib diutamakan, yang sunnah juga tidak ditinggalkan. Semua nanti ada kaitan dengan hak Allah, ada kaitan dengan hak sama manusia. Yaitu kalau dijabarkan tentu akan banyak sekali. Itu tentang amal soleh. Kemudian yang ketiga, wat tawasi bil haqq alladhi wal imanu wal amalu salihu, ay yusi ba'duhum ba'dan bidzalika wa yahuthuhu alaihi wa yuraghibuhu fihi. Sifat yang ketiga adalah saling berwasiat dalam kebenaran. Yang kebenaran ini kembali kepada 2 poin awal, yaitu iman dan amal soleh. Ya, jadi saling berwasiat mengingatkan untuk beriman dan beramal soleh. Wasiatnya iman, amal soleh, iman, amal soleh. Ya. Maka masing-masing mewasiatkan kepada yang lain dan juga memotivasi dan mendorong untuk menambah iman dan menambah amal soleh. Itu wasiat yang penting untuk menjadi wasiat yang utama. Ya. Jadi ketika kita itu mungkin diminta untuk memberikan pesan, ya bahkan nggak perlu diminta sebetulnya, ya sudah menjadi kewajiban. Bahkan dalam keluarga sendiri, orang tua punya kewajiban kepada anaknya, bahkan untuk mengingatkan anak itu menjadi beriman dan banyak amal soleh. Suami punya kewajiban untuk mengingatkan istri untuk menjadi istri yang beriman dan beramal soleh. Istri pun seperti itu, ketika melihat suaminya sedang turun iman misalkan, ya dia punya kewajiban juga untuk mengingatkan agar suaminya menjaga keimanan dan tetap beramal soleh. Itu lingkup keluarga, ya, belum kepada orang lain. Itu keluarga kan menjadi prioritas, karena Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan dulu keluarga dekat kalian. Ya, sebelum pada yang lain, keluarganya diingatkan dulu. Ya, itu penting supaya, ya kalau keluarga semuanya beriman itu kan enak. Ya, suami beriman, istri beriman, anak-anak beriman, semuanya beramal soleh. Insya Allah, ya, itu akan jadi satu keberkahan dan kemudahan tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dilaksanakan, baru kepada yang lain. Memang yang namanya mengingatkan itu tidak disyaratkan berhasil. Ya, saya ingatkan, mengingatkan, saling berwasiat itu tidak disyaratkan berhasil. Dan mengingatkan juga tidak disyaratkan kepada orang yang sedang lemah iman dan lemah amal. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan berkali-kali mengingatkan para nabinya, ya ayuhan nabiyyut taqillah, kan gitu, wahai nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ya nabi nggak bertakwa? Udah pasti nabi itu bertakwa.
Kenapa diingatkan sama Allah, bertakwalah kepada Allah, udah pasti bertakwa kok, kenapa diingatkan? Ya, maksudnya itu kan supaya istiqomah di dalam ketakwaan. Bukan berarti ketika kita ingatkan orangnya nggak lagi istiqomah. Ya, kita kasih nasihat kepada siapapun, kepada yang nampak bertakwa, beriman pun kita tetap mengingatkan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada yang nampak beriman, bertakwa pun kita mengingatkan, apalagi yang nampak sedang turun iman dan turun takwanya, itu lebih kita ingatkan lagi. Dan tadi mengingatkan, mewasiatkan itu tidak disyaratkan berhasil. Ya. Kita nggak dituntut untuk berhasil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita dituntut untuk saling berwasiat. Bisa aja yang kita wasiati dia orangnya nggak terima. Ya, dan itu bukan sebuah celaan bagi orang yang berwasiat. Ya, dia sudah menjalankan kewajibannya, diterima alhamdulillah, nggak diterima maka serahkan kepada Allah, hisabuhu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak perlu pusing ketika wasiat kita nggak diterima. Yang penting kita sudah menjalankan perintah Allah. Kalau kita masih kepengen maksimal, maka diulang-ulang wasiatnya. Kalaupun hanya satu kali, maka itu sudah menggugurkan kewajiban. Diulang, maka menambah kesempurnaannya. Tidak diulang, maka sudah menggugurkan kewajibannya. Tinggal kita pilih sekedar menggugurkan kewajiban atau pilih yang semakin disempurnakan. Itu aja. Ya. Itu tentang sifat yang ketiga, saling berwasiat di dalam kebenaran. Insya Allah kita sambung lagi. Masih ada sifat yang keempat yang semoga bisa kita bahas di kesempatan berikutnya biidznillah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.